Audio Jungle. Apa kalian puas dengan efek visual yang tidak berharga ini? Ucap Su Haoran. Jenderal Torei pun menjawab, "Huya, kamu sialan." Ia terlihat sangat kesal. Seketika itu seseorang prajurit pemberontak melaporkan keadaan. "Jenderal, kami kehilangan lebih dari 100 orang." Jenderal Torei pun terkejut dan berkata, "Apa, hanya dalam sekejap, bisa kehilangan 1/5 dari kekuatan militer?" "Jenderal Torei, kamu dan Asosiasi Dewa Kegelapan ingin menghadapi Huya, seharusnya kamu sadar akan dilenyapkan." Ucap Su Haoran. Jenderal Torei pun marah sambil berkata, "Huya, aku punya orang sebanyak ini. Apa ini giliranmu untuk memberi perintah?" Su Haoran pun menjawab, "Aku sudah memberimu kesempatan." Seketika itu Su Haoran menjentikkan tangannya untuk memberi kode, tanpa diduga ledakan besar pun terjadi tepat di belakang Jenderal Torei. Jenderal Torei pun terhempas dan terjatuh di tanah. Ia pun berkata, "Kamu sebenarnya ada berapa banyak bom yang kamu tanam di markasku? Tebaklah." Ucap Su Haoran sambil memberikan kode untuk meledakkan bom lagi. Terlihat Jenderal Torei pun ketakutan dan memohon ke Su Haoran, "Tolong, jangan jentikkan jarimu. Aku mengaku kalah." Su Haoran dengan santainya berkata, "Kamu tidak menyerah sampai akhirnya benar-benar gagal." Terlihat Chimu Jun dan bawahannya menyaksikan Jenderal Torei yang mengakui kekalahannya ke Su Haoran. Mereka terlihat sangat kesal. Seketika itu Chimu Jun dan bawahnya menodongkan pistol ke arah Su Haoran sambil berkata, "Apa kamu sudah puas? Sekarang kami yang akan mengantarmu ke neraka." Seketika itu Huli melepaskan tembakannya ke arah Chimu Jun untuk memperingatkannya. "Sialan, tadi sangat berbahaya sekali. Ternyata ada penembak jitu," ucap Chimu Jun. Su Haoran pun menghampiri Chimu Jun sambil berkata, "Chimu Jun." Chimu Jun pun terkejut melihat Su Haoran ada di depannya sambil berkata di dalam hati, "Kapan dia ada di depanku? Aku bisa merasakan ada peluru yang mengarahku. Tapi, aku tidak menyadari keberadaannya. Huya sangat hebat, dan dia punya penembak jitu, aku harus melarikan diri." Ia pun berlari untuk melarikan diri dari Su Haoran. Su Haoran dengan santainya berkata, "Chimu Jun, di luar sana semuanya ada penembakku. Akan tambah berbahaya jika kamu pergi keluar." Seketika itu satu tembakan peluru dilepaskan dan mengenai tepat pada bahu Chimu Jun. Ia pun terjatuh ke tanah sambil menahan rasa sakit yang ada di bahunya. Terlihat Huli yang berada di atas pohon untuk mengintai. Ia pun berkata, "Bisa-bisanya membuatku membuang satu peluru, kemampuan orang negara R ini cukup hebat." Terlihat Chimu Jun yang sedang sekarat pun berkata, "Aku tidak mau mati di sini." Su Haoran pun menghampirinya sambil berkata, "Tenang saja, kamu juga tidak sendirian, Matsushita Keiko sudah menunggumu di bawah sana. Kelihatan bahwa dia adalah kekasihmu." Ia pun menginjak kepala Chimu Jun dan disertai Huli yang melepaskan tembakannya untuk membunuh Chimu Jun. Jenderal Torei yang menyaksikannya pun terkejut setengah mati. Su Haoran pun berkata, "Jenderal Torei, bukankah menurutmu aku begitu baik? Aku sudah membantunya bertemu dengan kekasihnya. Mereka menang pasangan yang ideal." "Benar yang kamu katakan," ucap Jenderal Torei ke Su Haoran. Terlihat Siyu yang duduk santai sambil makan cemilan, ia pun berkata dengan sendirinya, "Mengunciku seorang diri di dalam kamar, katanya demi keamananku. Tapi, benar-benar sangat membosankan, dan handphoneku juga sedang tidak ada sinyal. Ngomong-ngomong sudah berlalu selama ini, mereka masih belum mengatasi semuanya. Kakak ipar tidak mungkin meninggalkanku kan? Dia mengajak adik iparnya pergi. Bagaimana bisa kakak ipar menelantarkan adik iparnya? Aku tidak mau mati kebosanan di ruang bawah tanah di negara asing. Aku masih mau mengikuti pameran manga, kakak ipar tolong jangan buang aku." Di lain tempat, terlihat Su Haoran pun bersing. Komisaris Ye pun bertanya ke Su Haoran, "Apakah kamu demam?" Su Haoran pun menjawab, "Tidak tahu, aku merasa lupa akan sesuatu." "Kamu lupa apa?" ucap Huli. Ia juga berkata di dalam hati, adik ipar bos masih berada di ruang bawah tanah. Sudahlah, tunggu saja nanti baru mengingatkan bos lagi. Siyu itu sangat menarik, aku akan membantunya dengan hal ini." Su Haoran pun bertanya ke Komisaris Ye, "Oh ya,
Kenapa kamu ingin aku yang menjadi pendamping masalah ini? Komisaris Ye pun berkata, hanya kamu yang bisa membuat Jenderal Torre begitu mengenaskan, membuatku sangat senang. Sebenarnya Jenderal Torre itu mendapat dukungan dari negara M, sengaja memberi masalah bagi pemerintah negara Mian. Orang ini sudah melakukan banyak hal jahat dengan melakukan pemungutan uang yang berlebihan. Huli pun berkata di dalam hati, lagi-lagi di belakang mereka ada dukungan dari negara M. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan meledakkannya beberapa kali lagi. Komisaris Ye berlanjut berkata, tapi, dia juga memonopoli setengah dari bisnis di negara Mian. Jika bukan karena mereka kakekku seperti itu, dan aku juga tidak akan datang memasukkan batu permata mentah kepadanya. Ah, maaf tanpa terasa aku sudah banyak bicara, tidak tahu apa pekerjaan yang dilakukan Tuan Su. Su Haoran pun menjawab, aku bos rumah sakit Haoran di kota Songshan. Apa rumah sakit Haoran? Ucap Komisaris Ye sambil mengerem mendadak mobilnya. Komisaris Ye pun bertanya, apa betul kamu Dr. Genius Su? Orang yang membuat Zhou Tian atau Tuan Tanah setempat meminta maaf secara terbuka. Su Haoran pun menjawab, ya, itu memang aku. Untungnya aku memakai sabuk pengaman. Terlihat Huli yang terhempas ke depan akibat Komisaris Ye yang mengerem mendadak. Kamu ini sedang mengendarai mobil tahu tidak sih? Komisaris Ye pun berkata, Dr. Genius Su, kumohon padamu untuk menyelamatkan kakekku. Kakek, dia dibawa pergi oleh roh ular. Ucap Su Haoran. Terlihat Huli hanya tersenyum saja mendengar perkataan Su Haoran dan Komisaris Ye terkejut dan terbengong saja. Sin pun berpindah di kediaman keluarga Si Jia. Mereka pun berkunjung ke keluarga Si untuk menyembuhkan penyakit kakek Komisaris Ye. Ia pun berkata ke Su Haoran, Dr. Genius Su, kamu tenang saja. Masalah biaya pengobatan itu tidak masalah. Su Haoran pun menjawab, aku tidak bisa membantu bisnis keluargamu. Tapi, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa seseorang adalah keahlianku, aku bisa mencobanya. Terlihat seorang pemuda menghampiri mereka sambil berkata, Kak, akhirnya kamu kembali. Kakek hampir tidak bisa bertahan lagi. Pemuda itu adalah adik dari Komisaris Ye atau Si Zhongyu. Apa? Ucap Si Zhongxiu ia sangat terkejut. Su Haoran pun berkata, jangan bicarakan hal lainnya, kita harus cepat. Jika ingin menyelamatkan kakekmu, baiklah, ucap Si Zhongxiu. Setelah sampai di kamar kakeknya Si Zhongxiu, Su Haoran mencoba untuk memeriksa denyut nadinya. Orang itu bernama Si Pojun. Si Zhongxiu pun bertanya ke kakaknya, Kak, orang itu siapa? Si Zhongyu pun menjawab, dia adalah Dr. Genius Su, yang aku undang untuk memeriksa penyakit kakek, dia sangatlah hebat. Bagus sekali, kakek bisa diselamatkan. Ucap Si Zhongxiu. Setelah Su Haoran selesai memeriksa Tuan Si, Su Haoran pun berkata ke mereka, roh kakek akan menghilang, dia akan segera mati. Si kakak adik pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran. Su Haoran pun menjelaskan solusi untuk menyelamatkan Tuan Si ke mereka. Sekarang satu-satunya cara untuk memperpanjang umur kakek adalah menggunakan metode jarum 7 bintang. Hanya saja, Su Haoran belum selesai berbicara akan tetapi dipotong pembicaraannya oleh Huli. Tidak bisa, kakak beradik pun terbengong dan kebingungan. Huli pun berlanjut berkata, waktu terakhir kali, kamu menerapkan akupuntur, kamu koma selama 3 hari. Teknik akupuntur ini sangat berbahaya bagi tubuhmu. Sebegitu berbahayanyakah? Kakak ipar, kamu tidak bisa mengambil resiko ini. Ucap Siyu. Su Haoran pun berkata, tentu saja, saat aku menggunakan teknik akupuntur itu adalah pada 2 tahun yang lalu, sekarang ini keterampilanku tidak sama seperti yang dulu. Beberapa saat kemudian, Su Haoran melakukan akupuntur ke tubuh kakek Si. Si Zhongyu pun bertanya ke Su Haoran, apa arti garis merah di dahi kakekku? Su Haoran menjelaskannya, itu artinya aku dengan paksa mengembalikan roh kakek. Terlihat Su Haoran sangat kelelahan setelah mengobati kakek Si. Siyu dan Huli pun bertanya, kakak ipar, kamu tidak apa-apa bukan? Bagaimana keadaanmu bos? Seketika itu Si Zhongyu pun menghampiri Su Haoran sambil berkata, Dr. Genius Su, terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Su Haoran pun menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku, cepat pergi tengok kakekmu.
Setelah itu Su Haoran pun pergi untuk beristirahat. Ia pun duduk dan berkata dengan sendirinya, tiba-tiba tubuhku jauh lebih ringan. Ternyata liontin yang diberikan oleh guru Huan Cheng bisa punya kegunaan seperti ini, tapi kenapa? Jelas-jelas aku selalu membawa Huya ini. Zamrud ini, mungkinkah ini adalah batu zamrud mentah? Ia pun mendekatkan kalung yang ia pakai ke zamrud itu. Tanpa diduga batu zamrud itu pun terhisap ke dalam kalung Su Haoran. Su Haoran pun berkata, "Oh, ternyata begini, kalung Huya ini bisa menyerap zamrud alami, lalu menghasilkan aura Qi." Setelah itu ia pun memakai kalung Huyanya kembali. Ia pun mencoba mengecek kekuatan mata langitnya. Setelah itu ia pun berkata, "Bagus sekali, kemampuan mata langitku bertambah kuat." Seketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu. Su Haoran pun berkata, "Ada masalah apa?" Seorang gadis cantik pun masuk dan menjawab, "Dokter Jenius Su, sudah waktunya makan." Gadis itu bernama Si Yuyan.